Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad rasulillah wa sahbihi wa tabi wa mawala la nabiyya ba'da. Pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan kitab Qurratul Uyun Sarah Nazam Ibnu Yamun, yaitu waktu yang tepat untuk bersenggama. Waktu yang tepat untuk bersenggama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qawlu fil jima'i wal awqat muhadbu ta'biri fil abyad. Penjelasan tentang masalah bersenggama dan waktunya dituturkan lewat susunan kata yang indah dalam beberapa bait. Fi kulli sa'atin minal ayami min ghairi ma ya'ti ka fi intidhami yajuzu fiha al-wad'u yadashani kama ata fi suratil awani. Senggama dapat dilakukan setiap saat, selain pada waktu yang akan diterangkan secara berurutan. Di dalam saat tersebut senggama bisa dimulai kapan saja, wahai kawan, seperti yang terdapat pada surat An-Nisa, seperti yang dijelaskan pada surat An-Nisa, yaitu Syekh Penazam Musonib menjelaskan, pengarang kitabnya maksudnya, menjelaskan dalam bait-bait di dalam sarob, di dalam sarah kitabnya. Kemudian juga Allah menjelaskan dalam kitab sucinya, Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum fattu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah seperti tanah tempat kalian bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian itu bagaimana saja kamu kehendaki. Maksudnya kapan saja kamu kehendaki kaman. Maksudnya baik itu siang maupun malam. Maksudnya itu Sarah Penazam ini menjelaskan seperti penjelasan yang ada di dalam surat An-Nisa itu, yaitu setiap saat laksana ladang itu bercocok datangilah secara baik-baik. Kemudian Sarah Penazam Musonib pengarangnya dalam nazomnya, lakinna rol laili awla fa'tabir wakila bil aksi wa awalu syuhrin. Namun senggama di awal malam, senggama di awal malam itu lebih utama. Ambillah pelajaran ini. Gitu. Pendapat lain juga mengatakan yang awal itulah yang diistiharkan. Kemudian Syekh Penazam menjelaskan beberapa wal lailatul arubi wal isnain yu'dhanu bil fadli bi ghairi main. Senggama di malam Jumat dan Senin benar-benar disunahkan. Sekali lagi, yaitu senggama di malam Jumat dan Senin benar-benar disunahkan. Karena keutamaan malam itu tidak diragukan. Karena keutamaan itu tidak diragukan. Itu adalah penjelasan dari Musonib dalam Sarah Nazamnya, yaitu sebagaimana dijelaskan juga waktu-waktu yang saat-saat yang bersenggama ini juga ada
hal-hal yang perlu diketahui, yaitu hubungannya dengan suatu puncak kenikmatan atau orgasme. Itu berpengaruh besar dalam langkah, dalam aktivitas sehari-hari, bahkan berpengaruh dalam karakter. Maka dijelaskan dalam sebuah hadis, yaitu dalam hadis juga diterangkan bahwa syahwat seorang wanita itu ada 10 bagian. Maksudnya syahwat itu ada 10, yaitu yang 9 itu bagi wanita, dan yang satu bagian lagi itu bagi laki-laki. Hanya saja Allah menutupi perasaan yang malu yang sangat kuat pada seorang wanita itu, jadi mampu menyembunyikan sifat malunya, itu mampu menyembunyikan 9 syahwat itu. Dan dijelaskan juga bahwa apabila istri telah mengalami ejakulasi sebelum suaminya, istri sebelum mengalami ejakulasi sebelum suaminya, hendaknya suami mencabut zakarnya dari vagina sang istri, karena dengan membiarkan zakarnya dalam vagina istrinya akan menimbulkan rasa sakit pada istrinya. Kemudian Syekh Penantum juga menjelaskan, alamatul inzali minha ya fata arkuja biniha walaskuha ata. Tanda-tanda ejakulasi wanita itu yaitu keningnya berkeringat, dekapannya pada suami itu sulit dilepaskan. Itu penjelasan daripada musonef pengarang dalam Nazm Syarah. Fa in takun anzalta qablaha fala tanza wa aqsuda binaz'i yujtala. Fa in takun anzalta qablaha fala tanza wa aqsuda binaz'in yujtala. Jika Anda mengalami ejakulasi sebelum istri, maka jangan Anda cabut. Jika Anda mengalami ejakulasi sebelum istri, maksudnya mengalami puncak orgasme sebelum istri, maka jangan Anda cabut. Tapi jika sebaliknya, maka sebaiknya Anda segera mencabutnya. Berarti sebaliknya itu jika istri yang mengalami lebih dulu, maksudnya. Ya. Kemudian Syekh Manadhum menjelaskan bahwa jika suami mengalami ejakulasi sebelum istrinya, sebaiknya dia dapat menahan. Jika suami mengalami ejakulasi sebelum istrinya, sebaiknya dia dapat menahan sampai sang istri itu juga mengalami ejakulasi. Berarti kalau bisa itu menahan sampai mampu mengalami kebersamaan, mengalami puncak orgasme secara bersama-sama. Itu. Di dalam bait tersebut juga menjelaskan bahwa ejakulasi yang terjadi secara bersamaan dapat menambah kemesraan dan rasa cinta di antara suami istri. Sebaliknya, ejakulasi yang tidak dapat dilakukan secara bersama-sama, kawan, apalagi jika suami lebih dulu, maksudnya yang tadi terlalu berambisi, krusak-krusuk, kemudian suami mengalami mengalami ejakulasi terlebih dulu,
yaitu dan keluar seperti akan dapat menimbulkan kekecewaan pada sang istri, kawan. Bisa menimbulkan kekecewaan pada sang istri. Nah, biasanya hal ini jika berlarut-larut itu akan menimbulkan rasa kecewa yang terbawa pada masalah-masalah yang kecil dan sepele. Berarti kalau ini berlarut-larut biasanya itu akan menimbulkan rasa kekecewaan dan gampang uring-uringan. Dan bisa membawa akibat yang sangat fatal, yaitu mampu mengantarkan, jika ini kekecewaan terus-terusan, maka bisa berakibat pada yaitu perpisahan. Toh? Maka harus betul-betul diusahakan mampu mencapai puncak orgasme atau puncak kenikmatan secara bersama-sama. Nah, apabila berselisih waktu sedikit saja, berselisih waktu sedikit saja, dan kenikmatan yang dihasilkan hanyalah sekedar nuwun sewu, keluarnya sebenarnya lainnya tidak, yang lainnya itu tidak mampu mengalami. Bahkan istri belum mengalami, sementara persenggamaan itu sudah bubar, maka tidak diragukan lagi, kawan. Maka akan terjadi sesuatu kekecewaan dan ketidakpuasan. Maka betul-betul ini diperhatikan. Nah, sekilas itu waktu yang pas untuk sebagian waktu yang pas untuk dalam melakukan persenggamaan. Nanti dalam bab-bab sebelumnya, bab-bab selebihnya kita bahas di waktu atau kesempatan yang akan datang. Kita cukupkan dulu. Kebenaran semata milik Allah semata, ya. Segala kekhilafan murni daripada diri sendiri, ya. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam penyampaian dan bertutur kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.